Halo Presenters, balik lagi sama aku Nasya di YouTube channel Pidas81. Sebelumnya aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh Presenters yang menjalankannya ya. Semoga puasanya semangat terus sampai akhir lebaran. Nah, di video online kali ini Presenters, aku mau ngebahas tentang berbuka puasa. Pastinya Presenters di rumah tuh nunggu-nunggu banget saat-saat azan maghrib. Bukan Presenters doang, tapi aku dan mungkin seluruh masyarakat muslim juga nungguin banget saat-saat azan maghrib. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih Presenters, kira-kira Presenters di rumah ini tipe yang buka puasa pakai manis-manis dulu atau langsung buka sama makanan berat? Boleh komen di bawah ya Presenters. Oke Presenters, ngebahas tentang buka puasa, ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatiin nih saat kita berbuka puasa. Salah satunya adalah dengan tidak langsung makan makanan berat saat kita berbuka puasa. Alasannya kenapa sih? Karena di saat kita berpuasa kurang lebih selama 8 jam, kondisi pencernaan kita tuh sedang beristirahat atau kosong. Jadi kalau misalnya kita berbuka puasa langsung dengan makanan berat, itu akan mengganggu sistem pencernaan kita karena yang tadinya sedang beristirahat tiba-tiba dipaksa untuk mencerna makanan-makanan yang berat seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Hal ini juga menimbulkan beberapa gejala seperti lemas dan ngantuk. Jadi kalau misalnya Presenters di rumah tiba-tiba abis buka puasa ngerasa kok lemas sama ngantuk ya, mungkin itu karena konsumsi karbohidrat Presenters di rumah yang terlalu banyak sehingga menimbulkan reaksi di tubuhnya itu adalah lemas dan ngantuk. Selain itu ada juga mual dan muntah. Nah, hal ini terjadi ketika sistem pencernaan kita kosong, lambung kita kosong, tiba-tiba Presenters ngasih makanan yang membuat sistem pencernaan kita tuh harus bekerja secara keras. Nah, hal itu menyebabkan reaksi sistem pencernaan kita tuh menolak pekerjaan itu dengan memuntahkan atau mual. Nah, selain itu ada juga gangguan pencernaan seperti kembung sama begah. Kalau kembung sama begah ini karena mungkin banyaknya porsi yang kita makan yang membuat tubuh kita yang tadinya belum siap untuk bekerja secara maksimal harus bekerja secara maksimal yang menimbulkan efek begah dan kembung. Dan yang terakhir itu GERD Presenters. Menurut aku sendiri GERD itu yang paling fatal Presenters kalau misalnya kita tidak memperhatikan pengonsumsian makanan kita saat berbuka puasa. Karena GERD itu penyembuhannya butuh jangka waktu yang lama dan berbeda-beda setiap penderitanya, mulai dari 2 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai setahun. Dan GERD ini nggak bisa hilang Presenters. GERD ini akan selalu ada sama Presenters, sama kayak MAH. Nah, secara simpelnya GERD itu adalah MAH akut. Jadi ketika Presenters mempunyai pola makan yang salah, terus ketika Presenters nggak makan, maka asam lambungnya akan naik. Ketika asam lambungnya naik ini akan menimbulkan biasanya ada gejala seperti sesak nafas, terus perutnya perih, seperti itu Presenters. Dan kalau di masalah berbuka puasa ini, hal ini terjadi karena yang tadinya lambungnya kosong tiba-tiba terisi penuh oleh makanan, sehingga memungkinkan makanannya itu menekan diafragma yang membuat si penderitanya mengalami sesak nafas. Selain itu juga ketika lambungnya terisi penuh, ternyata juga bisa membuat makanannya itu kembali naik ke kerongkongan. Selanjutnya yang harus dihindari juga ketika berbuka puasa adalah makan makanan yang manis dan juga makan makanan secara berlebihan. Karena menimbulkan efek yang gak baik juga nih Presenters. Karena menurut Ketua Pergizi Pangan Indonesia, makan makanan yang manis dan berlebihan itu dapat menimbulkan efek gula darah tuh naik secara drastis sehingga menimbulkan penyakit yang namanya hiperglikemia atau biasanya disebut juga darah tinggi. Biasanya sih hiperglikemia ini terjadi ke penderita diabetes, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang yang tidak punya riwayat diabetes untuk terkena karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, Presenters, untuk menghindari gejala dan beberapa penyakit tersebut yang kita udah bahas di awal, ada beberapa tips dan anjuran dari dokter nih yang bisa kita lakuin. Yaitu yang pertama, untuk memilih menu buka puasa takjil yang sehat. Contohnya kayak bisa dengan mengonsumsi kurma atau buah-buahan. Tapi kalau misalnya Presenters nggak suka makan buah-buahan secara langsung, bisa juga diolah jadi smoothies ataupun puding buah, tapi tanpa ada penambahan gula ya Presenters. Atau bisa juga dengan kolak pisang yang tanpa ada kandungan santannya. Yang kedua, tidak langsung makan makanan berat. Lalu selanjutnya yang ketiga, penuhi kebutuhan cairan. Nah, ini penting banget nih Presenters. Kadang tuh kita suka lupa karena udah kelaparan dan udah hawa-hawa kalap, kita tuh lupa bahwa kita juga perlu untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Karena selama kita berpuasa tadi, cairan tubuh kita tuh berkurang terus Presenters. Dan
sekitar 80% dari tubuh kita itu terdiri dari air. Maka dari itu perlu banget untuk menjaga cairan dari tubuh kita supaya kita juga terhindar dari dehidrasi saat kita bulan puasa, saat kita menjalankan bulan puasa. Dan jangan lupa untuk selalu minum 8 gelas per hari ya Pisangers. Selanjutnya yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kelima, perhatikan makanan yang perlu dihindari. Nah ini juga penting juga Pisangers. Kalau misalnya Pisangers di rumah punya pantangan makanan, jangan lupa akan pantangan makanan tersebut ya Pisangers. Kadang kan kita tuh suka kalap kan, karena udah lapar, udah pengen makan, kita suka lupa nih hal apa aja yang gak boleh kita makan. Contohnya kayak misalnya kalau orang mah gak boleh langsung makan karena harus ada step-stepnya dulu biar asam lambungnya gak naik. Contohnya kayak harus minum teh hangat dulu, atau makan takjil dulu, atau misalnya habis makan takjil kita sholat maghrib dulu baru nanti makan berat. Atau misalnya juga yang diabetes, harus menghindari makanan yang bergula kayak es buah ataupun juga gorengan, dan yang kolesterol juga pastinya ada pantangan makannya. Jadi jangan sampai lupa ya Pisangers, supaya puasa kita bisa tetap lancar terus. Terus yang terakhir adalah makan secara perlahan dan jangan berlebihan. Nah, makan secara perlahan ini sebenarnya penting juga Pisangers, karena ketika kita makan secara perlahan, kita mengunyah baik makanan tersebut. Nah, ketika kita mengunyah baik makanan tersebut, ketika makanan tersebut masuk ke sistem pencernaan, mereka tuh udah dalam kondisi yang lebih halus, sehingga sistem pencernaan kita tuh lebih mudah untuk mencerna makanan tersebut. Dan juga jangan makan berlebihan ya Pisangers, supaya stamina kita tetap oke dan kita terhindar dari masalah gangguan pencernaan. Nah, mungkin sekian aja Pisangers untuk video online kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Pisangers di rumah, dan semoga puasanya tetap berjalan terus dengan semangat sampai nanti akhir lebaran. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya YouTube channelnya Pidas. Dan jangan lupa untuk di share juga ke kerabat dan teman-teman terdekatnya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya Pisangers. Bye bye.